Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Putra dengan NPM 2008 260161. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan sel dan lebih memperdalam tentang definisi kelistrikan sel, proses, mekanisme kerja, dan hal-hal yang dapat mempengaruhi kelistrikan sel. Mari kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke deskripsi kelistrikan sel. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh. Listrik yang dihasilkan dalam tubuh itu berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ lainnya. Nah, kelistrikan dalam tubuh itu yang pasti berbeda dengan kelistrikan yang ada di rumah kita gitu. Nah, di dalam tubuh manusia itu mengandung ion positif berupa Ca+ dan Na+, sedangkan ion negatif manusia adalah Cl-. Kenapa kita merasa sakit ketika dicubit? Karena tubuh kita itu menerima rangsangan gitu. Ketika dicubit kita menerima rangsangan, dan rangsangan tersebut akan dirubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Nah, ini adalah gambar dari sel saraf atau neuron. Di sel saraf ini ada yang namanya dendrit. Dendrit itu fungsinya menerima impuls dari sel lain dan meneruskan ke badan sel. Nah, di badan sel itu di dalam badan sel itu ada nukleus. Nukleus itu pengatur seluruh kegiatan yang ada di sel tersebut. Nah, di dendrit itu fungsinya menerima impuls dari dendrit dan meneruskan ke akson. Nah, akson itu fungsinya mengirimkan impuls menghubungkan impuls ke sel saraf berikutnya. Dan setelah akson itu ada sel Schwann. Sel Schwann itu membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan dan membantu regenerasi neuron dan akson. Dan ada nodus Steinfeld. Nodus Steinfeld itu fungsinya untuk mempercepat transisi impuls rangsang. Nah, kita masuk ke mekanisme kerja. Di awal itu otak akan menyampaikan rangsangan ke sel saraf. Rangsangan itu melalui aliran listrik untuk menggerakkan sebuah organ atau sebuah ligamen otot. Setelah sampai ke sel saraf, dendrit akan mengantarkan rangsangan tersebut ke badan sel. Dan badan sel akan meneruskan ke akson. Dan di akson, rangsangan tersebut akan diteruskan ke sel saraf yang lain atau ke bagian tubuh lainnya gitu. Misalnya kita akan menggerakkan sebuah tangan gitu. Jadi akson ini akan meneruskan ke tangan gitu, suruh menggerakkan tangan. Nah, kita sekarang masuk ke hal-hal yang mempengaruhi kinerja sel. Hal-hal yang mempengaruhi kinerja sel itu dibagi menjadi dua, yang dari dalam dan ada yang dari luar. Dari dalam itu biasanya struktur sel saraf itulah yang mempengaruhi kinerja sel tersebut, dan dari luar biasanya yang mempengaruhi itu dari penyakit. Nah, cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.